carut-marutnya Asikro ini karena amanah, karena wasiat dari Ustadz tidak dijalankan, dan ada penyakit yang namanya wahan yang akhirnya membuat semua ini berantakan. Dia semua yang terbaik lah. Mudah-mudahan dia mau ngikutin, kan kalau udah namanya punya suami, ngikutin suami dong, ya kan? Nah, insya Allah itu buat cucu-cucu semua boleh tinggal di situ. Tapi kalau mama enggak, mama punya rumah sendiri, enggak. Buat cucu aja, cucu semuanya boleh tinggal di situ buat pengajian, buat dakwah, boleh dipakai. Itu rumah yayasan. Ya, itu sebabnya saya akan ajukan gugatan supaya Asikro ini kembali seperti dulu, tidak ada dua matahari. Saya sebagai keluarga tidak yakin dengan keadaan itu, dan saya bisa katakan bahwa itu tidak benar. Artinya kalau kakak saya menikah, itu pasti yang pertama kali tahu adalah saya, karena yang bisa menikahkan adalah saya. Jadi kalau saya tidak tahu, ya menurut saya berita ini agak lucu ya. Polemik internal dalam Yayasan Azikro yang tak berkesudahan membuat sejumlah orang geram. Terlebih permasalahan baru yang terus bermunculan membuat Yayasan Azikro seperti tenggelam dalam pusaran konflik. Selain tudingan yang mengarah pada putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, yaitu Alvin Faiz, yang dianggap tidak mampu memimpin Yayasan Azikro, kini juga muncul permasalahan baru terkait dugaan adanya penyelewengan uang dalam rekening yayasan senilai 69 miliar rupiah. Konflik internal dalam Yayasan Azikro kian pelik usai muncul sebuah kabar yang menyebutkan mantan istri almarhum Arifin Ilham, Umi Yuni, telah menikah lagi. Jika kabar tersebut benar adanya, Umi Yuni diminta untuk segera angkat kaki dari kompleks Yayasan Azikro. Permasalahan demi permasalahan yang tak kunjung selesai membuat ibunda almarhum Ustadz Arifin Ilham turun gunung. Kini banyak orang yang berharap pada ibunda almarhum Ustadz Arifin Ilham untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di Yayasan Azikro. Seperti apa kelanjutan konflik internal yang terjadi di Azikro? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Yayasan Azikro kini masih menjadi sorotan. Bagaimana tidak, polemik internal dalam Yayasan Azikro yang tak berkesudahan membuat geram orang-orang terdekat almarhum Ustadz Arifin Ilham yang melihat kepengurusan Azikro yang terlihat tidak becus menjaga kejayaan yayasan sepeninggal almarhum Ustadz Arifin Ilham. Selain ketidakmampuan Alvin Faiz memimpin Yayasan Azikro, juga banyak suara yang menuding Umi Yuni yang tidak lain istri pertama almarhum ayahanda Alvin Faiz itu diduga telah melakukan penyelewengan uang yayasan sebesar 69 miliar rupiah. Lebih miris lagi, dana yayasan itu diduga sempat tersisa hanya tinggal 6 juta rupiah yang tersisa di dalam rekening yayasan. Tak hanya itu saja, Umi Yuni juga diduga kuat ingin menguasai tanah wakaf yang ia yakini adalah tanah hibah. Lantas, seperti apa pihak yayasan menjelaskan tentang hal itu? Dan bagaimana pula curhat ibunda almarhum tentang kabar tersebut? Dia semua yang terbaik lah. Mudah-mudahan dia mau ngikutin, kan kalau udah namanya punya suami, ngikutin suami dong, ya kan? Nah, insya Allah itu buat cucu-cucu semua boleh tinggal di situ. Tapi kalau mama enggak, mama punya rumah sendiri, enggak. Buat cucu aja, cucu semuanya boleh tinggal di situ buat pengajian, buat dakwah, boleh dipakai. Itu rumah yayasan. Kalau soal 69M itu harus dibuktikan dulu. Jadi itu dari rekening Arifin Wakaf
Ya memang saldo terakhirnya 6 jutaan. Dan diduga memang digelapkan karena itu harus diselidiki, di mana Ustadz Arifin kan ada videonya sama saya ya, yang bilang kita nggak ada utang, saldo kita 100 M lebih. Nah, sepeninggal beliau kemana saldo 100 miliar lebih itu? Bahkan sekarang kabarnya guru-guru nggak digaji, terus banyak yang nggak dibayar. Nah, itu harus ada audit, sebabnya itu kita minta audit dan tidak dilaksanakan. Carut marutnya Asikro ini karena amanah, karena wasiat dari Ustadz tidak dijalankan, dan ada penyakit yang namanya wahan yang akhirnya membuat semua ini berantakan. Karena waktu itu saya mau gugat, Pak, nggak jadi kan? Bukan yang nggak jadi sebetulnya, saya memberikan waktu untuk mereka melakukan perbaikan dan audit. Tapi semakin kesini, hari ini kita lihat bukannya jadi lebih baik, bahkan membuat pelanggaran yang lebih lagi. Ya itu nanti terserah dari para pewakaf ya, dan juga yang terlibat. Ya kalau memang itu ada pelanggaran di situ, merubah wakaf sendiri menjadi hibah itu tidak boleh dan bisa dipidanakan. Nah, apalagi wakaf yang berupa akte dirubah di bawah tangan. Coba ditanyakan ke KUA yang mengeluarkan akte wakaf, bisa nggak dirubah jadi hibah? Setahu saya di Indonesia tidak bisa. Dan pemasukan Azikra dalam pengertian operasional yayasan itu tidak sama lagi seperti dulu. Nah, jadi dalam keadaan yang berubah seperti itu, logikanya adalah tidak mungkin lagi kita mempekerjakan banyak orang. Ada tempat-tempat yang mungkin tadinya memang cukup aktif ya, menemani, menyiapkan, membantu dan sebagainya. Dengan meninggalnya beliau, posisi itu sudah tidak ada. Nah, artinya kondisi seperti ini kan tentu menyebabkan mungkin ada yang kecewa gitu kan, ada yang tidak bisa menerima, apalagi membandingkan, zamannya Ustadz Arifin dulu nggak begini, kenapa sekarang begini. Menurut saya itu tidak fair ya. Alvin Faiz ini tentu tidak nyaman bagi mereka. Nah, sehingga wajar kalau kami dari pihak keluarga merasa bahwa memang figur Alvin Faiz ini agak sulit kalau dipertahankan sebagai pengganti beliau dalam tanda kutip sebagai ketua Dewan Pembina. Nah, sejak itu kita melihat bahwa Alvin diterpa banyak gosip ya, terutama masalah-masalah pribadi ya. Dan itu pelan-pelan sudah dikonfirmasi banyak yang tidak benar. Tapi kami melihat ya mungkin ini juga bagian dari upaya untuk melengsarkan Alvin supaya tidak menjadi ketua Dewan Pembina, atau okelah mungkin dianggap Alvin tidak pantas ya, atau mungkin terlalu dini. Kalau menurut saya ini bukan masalah pantas tidak pantas ya. Kalau menurut saya yang namanya anak pertama dari figur ketokohan Ustadz Arifin, tentunya perlu kita perjuangkan supaya Alvin ini bisa semakin baik dan semakin baik. Nah, tapi ada faktor ketidaksabaran gitu ya. Ada faktor ketidaksabaran sehingga orang-orang yang tidak sabar mungkin agak gerah gitu dengan figur Alvin, sehingga terjadilah pergantian ketua pembina dari Alvin kepada Ustadz Syukur. Terlepas dari kisruh polemik internal yang terjadi dalam kepengurusan Yayasan Azikro, kini publik tengah menyoroti keputusan Umi Yuni yang menikah lagi. Namun, pernikahan itu meninggalkan banyak persoalan. Ramainya pemberitaan perihal pernikahan mantan istri almarhum Ustadz Arifin Ilham itu sampai kini belum ada klarifikasi langsung dari pihak Umi Yuni. Meski belum ada klarifikasi terkait kebenaran kabar pernikahan tersebut, pihak yayasan maupun keluarga almarhum Ustadz Arifin Ilham kini mendesak agar Umi Yuni untuk segera angkat kaki dari komplek Yayasan Azikro. Terlebih keputusan Umi Yuni yang sudah menyatakan mundur dari kepengurusan yayasan sebagai yang mengelola wakaf. Lantas, benarkah hal ini lantaran keputusan Umi Yuni yang memutuskan untuk menikah lagi?
Dan bagaimana pula desakan pihak keluarga dan yayasan tentang alasan mendesak Umi Yuni untuk angkat kaki dari Komplek Azikra? Sampai hari ini sih Bu Yuni belum angkat kaki ya, masih di rumah kejujuran itu disebutnya yang diwakafkan oleh Ustadz Arifin di videonya. Jadi bahkan kan masih sempat ngurusin yang tanah wakaf ini yang sekarang terbukti wakaf, kan masuk media ya, mereka sendiri yang masuk ke media diliput dan mengatakan ini hibah, faktanya ini wakaf. Jadi posisi waktu itu pun sudah bukan istri Ustadz ya, itu kan berita di media itu dan diliputnya itu Februari Maret ya, dan itu kan posisi sudah bukan bagian dari Azikra, bukan istri Ustadz Arifin, tapi bahkan masih mencoba merubah wakaf jadi hibah. Itu yang disayangkan ya. Kalau kakak saya menikah, itu pasti yang pertama kali tahu adalah saya, karena yang bisa menikahkan adalah saya. Jadi kalau saya tidak tahu, ya menurut saya berita ini agak lucu ya. Kalaupun benar beliau menikah, ya nggak apa-apa, kita doakan sakinah mawaddah rahmah. Masa seorang janda nggak boleh nikah? Boleh kan dengan siapa saja yang dia mau. Kalau memang itu menikah kan berarti yang bisa menikahkan kan saya kan. Nah kalau saya tidak merasa menikahkan, ya berarti bisa simpulkan bahwa itu tidak benar gitu. Sekarang saya mau tanya gitu, kenapa ini dipermasalahkan gitu? Memang bedanya Umi Yuni menikah dan tidak menikah itu apa? Gitu. Kan beliau sudah janda, ya kan, ditinggal suami. Pertanyaan saya, boleh nggak seorang janda ditinggal mati oleh suaminya menikah lagi dalam Islam? Boleh nggak? Boleh kan? Nah, berarti kan sesuatu yang lumrah begitu. Tapi kenapa itu yang dikait-kaitkan dengan masalah Azikra yang mengenai wakaf gitu? Ini kan masalah yayasan, ini masalah pribadi gitu. Kenapa ini yang menjadi apa ya? Seolah-olah menjadi ada kaitan yang menurut saya nggak ada kaitannya sekali. Makanya mau saya sampaikan bedanya beliau nikah lagi, kenapa, dan kalau tidak menikah lagi kenapa, itu hak pribadi begitu. Yang laki-laki saya kenal, ini namanya Agam. Yang perempuan, buktinya dari mana dia Umi Yuni? Bisa dibuktikan nggak di foto ini perempuan ini Umi Yuni? Ya baju, jilbab, mata, alis sama. Tapi untuk foto ini sebaiknya dibuktikan di forensik ya, karena biasanya akan dibilang editan. Abang Agam itu terus terang sama kami masih ada hubungan saudara ya. Kita sama-sama dari Aceh ya, dan beliau juga murid dari ayah saya ya, dan beliau sangat takzim dengan ayah saya dan sangat takzim dengan Ustadz Arifin, bahkan mungkin termasuk sahabat dekat Ustadz Arifin Ilham. Saya sebagai keluarga tidak yakin dengan keadaan itu, dan saya bisa katakan bahwa itu tidak benar. Kalau dibilang itu murid Ustadz Arifin dan kerap membahas Azikra, tolong dibuktikan jejak digitalnya, dibuktikan, datangkan saksi-saksinya. Karena Agam ini bukan murid Ustadz Arifin. Pria itu namanya Agam, pengawas di yayasan itu, dan itu orang yang tidak disukai oleh Ustadz Arifin. Ada banyak saksi, mama, adiknya Ustadz, terus Laskar, orang-orang lama ya. Agam ini pernah diusir oleh Ustadz Arifin karena satu masalah. Dan Ustadz sebelum meninggal pernah pesan, hati-hati dengan orang ini. Kalau saya sampai nggak ada, jangan sampai dia masuk ke dalam Azikra dan merusak dari dalam. Apa yang menjadi wasiat Ustadz Arifin hari ini terjadi. Sepeninggal almarhum Ustadz Arifin Ilham, polemik berkepanjangan yang terjadi dalam Yayasan Azikra kini mendapat cercaan dari publik. Terlepas dari pernikahan Umi Yuni, kepemimpinan Alvin Faiz juga sempat menuai perdebatan di lingkungan Komplek Azikra. Alvin Faiz dinilai tidak mampu memimpin Yayasan Azikra. Belakangan terkuak sejumlah fakta mengenai kebijakan-kebijakan yang sempat diduga turut menggelapkan dana sebesar 3 miliar rupiah demi kepentingan pribadinya.
Carut-marutnya polemik yang tak kunjung selesai itu kini membuat ibunda almarhum Ustadz Arifin Ilham berinisiatif untuk turun gunung guna membenahi sedikit demi sedikit permasalahan yang terjadi di dalam kepengurusan Azikro. Lantas, seperti apa rencana terdekat Umi Nur Hayati dalam membenahi permasalahan internal Yayasan Azikro? Ya belum tahu. Semua tuh kita jalanin, semoga secepatnya. Mudah-mudahan ya. Jadi bisa kita benahin buat pengajian, buat cucunya, buat anak-anaknya, anak-anak almarhum lah terutama itu kan. Itu berhak lah dia. Aku juga nggak bakalan tinggal di situ kok. Aku punya rumah sendiri. Insya Allah semua berjalan dengan baik. Semua kita serahin sama Allah ya. Ada kok banyak teman-teman almarhum yang masih humble banyak. Kami dari sahabat dekat, ini tukang bekamnya almarhum, ini dekat memegang semuanya, Bang Kris memegang keuangan, Bang Teguh penggiring dakwah, saya sendiri mengurus kuda dan sepeda, ini sahabat untuk mengurus untuk keamanan di perjalanan, Bang Awal untuk jadwal, Bang Suki kadang-kadang sopir, kadang-kadang mengatur jadwal, selalu mendampingi Robi, dan Bang Irwan mengatur keuangan di bendahara. Kami diajarkan oleh almarhum Robi mengamalkan konsep benang tasbih. Semuanya teman kami, nggak ada musuh kami. Semua sahabat kami dan Murabi mengajarkan seperti itu. Kami nggak boleh bermusuh. Musuh sendiri pun kami doakan. Itu yang kami ajarkan. Kenapa kami bela ini? Bukan itu masalahnya. Kami orang yang melihat sepintas siapa sosok Arifin Ilham, ya, yang hanya jamaah dari luar atau jamaah sekedar ikut, mungkin nggak tahu. Tapi kalau kami yang tidur bareng, semobil bareng, makan bareng, semuanya olahraga bareng, kami lebih dalam tahu siapa beliau. Rasanya luluh kalau keluarga beliau ada di media yang tidak pantas. Itu yang membuat hati kami hancur. Benar? Betul. Kami nggak ada kepentingan lain, hanya kepentingan karena Allah dan Rasul. Itu yang diajarkan. Kami tidak boleh bermusuhan sama siapapun. Nggak ada menjual wakaf, nggak ada. Hibah nggak ada. Itu kami ini tiap hari di sini. Kita tinggal di sini, bernapas di sini, sujud di sini, ruku di sini. Melanjutkan perjuangan. Bahkan beliau almarhum berwasiat, yang lurus niat karena Allah, yuk berjuang bersama Arifin. Ini yang kami camkan di hati kami. Nah, contohnya nanti kita tunjukkan yayasan ya. Kalau draft yayasan tinggal download di Yahoo, itu bisa di-download. Malah yang namanya ASKA dimasukkan jadi pembina. Nanti saya sharing ini filenya. Jadi di sini ada yang namanya. Itu buatan siapa? Ini notarisnya yang notarisnya namanya Dian Marleni. Nah, saya bingung dengan notaris ini. Anak yang belum 21 tahun, belum cakap hukum, dijadikan pembina. ASKA ini ya. Ya. Dan istrinya cuma ini nih. Istrinya cuma ada Wahyuniati Alwali, Muhammad Alfif Faiz sama Muhammad Askan Nazan. Nah, tiga-tiganya pembina, ini tiga-tiganya keluarga, ibu dan anak. Yayasan nggak boleh diisi oleh tiga pembina itu. Harusnya ada yang dulu disepakati dengan para ulama. Yayasan diisi oleh tiga unsur: keluarga, ulama, dan donatur. Saya pastikan yayasan ini juga cacat hukum. Jadi akhirnya karena kita sudah memandang sesama Muslim, kita beri kesempatan. Tapi bukan diadakan perubahan, malah makin menjadi, keributan terus terjadi, tidak ada pertanggungjawaban, lalu ini melanggar hukum, ini cacat hukum. Ya akhirnya hari ini saya akan konsultasi dengan Mbak Aryani, saya akan berikan kuasa ke Mbak Aryani, yang kita gugat daripada ribut-ribut aja soal kekuasaan, yang semua yang namanya ada di akta ini tidak sah. Hari ini semua yang menjabat di Sindur, yang mengaku sebagai pengurus di Sindur atau pembina atau apapun itu, Anda tidak sah. Ya itu sebabnya saya akan ajukan gugatan supaya Azikro ini kembali seperti dulu. Tidak ada dua matahari. Menggugat yayasan ya, bukan personal. Cacat hukumnya. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.